Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 2213040007. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang bisnis syariah dan kepemilikan. Yang pertama yaitu mengenai bisnis kepemilikan individu. Dalam Islam, segala bentuk kepemilikan hakikatnya itu adalah milik Allah SWT. Manusia hanya sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola, memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kepemilikan individu diperbolehkan dalam Islam, namun dibatasi oleh aturan agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan eksploitasi sesama Islam. Adapun bentuk usaha kepemilikan individu adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang. Pemilik bertanggung jawab penuh dalam semua aspek. Yang pertama yaitu mengenai sisi modal, manajemennya, keuntungannya, dan kebebasan dalam pengambilan keputusan. Tidak perlu berbagi keuntungan. Adapun manfaatnya yaitu sistem manajemen itu sederhana dan fleksibel. Namun terdapat kelemahan dalam model ini. Salah satunya adalah tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas, di mana aset pribadi tersebut dan aset usaha itu tidak terpisah. Hal ini dapat mengancam kestabilan finansial pemilik jika bisnis itu mengalami kerugian besar. Adapun dalil tentang kepemilikan individu dalam Islam yang ditemukan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 7, sebagaimana Allah berfirman, yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah SWT dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian hartamu. Allah telah menjadikanmu menguasainya, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkanlah hartanya memperoleh pahala yang besar. Arti tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 7. Adapun makna dari ayat tersebut ialah ayat ini menunjukkan bahwa harta yang dimiliki manusia adalah titipan dari Allah SWT. Penguasaan terhadap harta bukan hak absolut, melainkan amanah yang harus digunakan untuk kebaikan, termasuk berinfak dan membantu sesama manusia. Kepemilikan tersebut harus membawa manfaat bagi masyarakat, bukan sekedar untuk kepentingan pribadi. Islam juga menolak bentuk yang kepemilikan yang diperoleh itu secara tidak halal, seperti judi, penipuan, dan praktik yang merugikan salah satu pihak. Negara bertugas sebagai menjaga sistem ekonomi agar tetap adil serta mencegah terjadinya monopoli dan ketimpangan antara satu sama lain. Dalam Islam, kepemilikan pribadi dibatasi dengan tanggung jawab sosial. Artinya, seseorang tidak boleh menggunakan hartanya untuk merugikan masyarakat atau menciptakan kesenjangan. Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan bersama. Adapun sebagai perbandingan dalam sistem kapitalisme, kepemilikan pribadi dijadikan sebagai pusat dari aktivitas ekonomi. Adam Smith merupakan tokoh kapitalisme. Ia tersebut berpendapat bahwa pasar bebas dan kepemilikan pribadi akan menciptakan kemakmuran, namun praktik kapitalis tersebut dapat menimbulkan ketimpangan karena mengutamakan adanya kebebasan tanpa batas sosial tersebut. Materi yang kedua yaitu mengenai bisnis kepemilikan umum. Kepemilikan umum, yang dimaksud dengan kepemilikan umum adalah aset atau sumber daya yang dimiliki oleh individu atau kelompok, melainkan oleh masyarakat yang secara kolektif. Dalam sistem ekonomi, sistem kepemilikan umum adalah milik bersama yang dikelola oleh negara untuk kepentingan publik. Jenis harta yang termasuk dengan kepemilikan umum yaitu dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari seperti jalan, jembatan, masjid, air, padang rumput, hutan, laut, serta barang-barang tambang seperti gas bumi dan minyak. Aset-aset ini harus dikelola secara adil oleh negara dan hasilnya itu dapat digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Adapun dalil tentang kepemilikan umum diambil dari sebuah hadis Rasulullah yang bersabda, kaum muslimin berserikat dalam 3 hal. Yang pertama, air, padang, rumput, dan api. Itu merupakan hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Adapun makna dari hadis tersebut ialah hadis ini menegaskan bahwa ada sumber daya yang tidak boleh dimonopoli atau dimiliki individu. Air, padang, rumput, dan api adalah simbol kebutuhan dasar yang harus diakses oleh semua orang.
Dengan kata lain, fasilitas publik dan sumber daya penting tidak boleh dijadikan alat untuk memperkaya seseorang. Contohnya, kepemilikan umum ini di Indonesia adalah jalan tol, jembatan penghubung antar wilayah, dan sistem irigasi. Negara bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dari awal sampai akhir dan tidak boleh menjual atau menyerahkan penguasaan kepada pihak swasta yang dapat mengambil keuntungan secara pribadi. Etika dalam pengelolaan kepemilikan umum menekankan bahwa pada prinsip keadilan, transparansi, dan manfaat yang kolektif, negara harus memastikan bahwa semua masyarakat mendapatkan manfaat dan sumber daya terhadap hal tersebut. Pengelolaan yang tidak adil bisa menyebabkan kesenjangan sosial, konflik, dan kemiskinan. Selanjutnya adalah dengan adanya pengelolaan yang sesuai dengan syariat tersebut, sumber daya bisa menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan menurunkan tingkat kemiskinan serta pengangguran. Yang ketiga, materi terakhir yaitu tentang bisnis kepemilikan negara, di mana yang dikatakan dengan bisnis kepemilikan negara merujuk pada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yakni perusahaannya sebagian atau seluruh sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah. Dalam Islam, negara diberikan peran sebagai pelindung kepentingan rakyat, termasuk dalam mengelolanya sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Adapun contoh dari BUMN di Indonesia meliputi beberapa macam. Yang pertama yaitu Pertamina yang berfungsi sebagai pengelola energi, minyak, dan gas. Yang kedua, PT PLN, yaitu ia menyediakan listrik untuk masyarakat. Dan yang ketiga adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI, menyediakan transportasi umum bagi masyarakat. Dan yang keempat adalah BRI, ia menyediakan layanan perbankan bagi masyarakat termasuk di kota maupun di pedesaan. Dengan adanya contoh tersebut, BUMN didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan nasional, bukan semata-mata mengejar keuntungan. Akan tetapi, tantangan terbesar dari bisnis milik negara adalah masalah efisiensi, korupsi, dan pengaruh politik. Dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari, masih banyaknya korupsi atau pengaruh politik terhadap PT-PT yang ada di Indonesia. Tingkat efisiensi BUMN sering lebih rendah dibanding perusahaan swasta karena lemahnya manajemen dan tidak adanya kompetisi yang sehat. Oleh sebab itu diperlukan penerapan prinsip good corporate governance atau GGG, yaitu tata kelola perusahaan yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan, kejujuran, dan kerjasama antara satu sama lain. Privatisasi atau penjualan saham BUMN kepada pemilik dilakukan untuk meningkatkan efisiensi daya saing. Namun proses ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak kehilangan kendali atas sektor strategis dan tetap menjaga kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, setiap pengelolaan wajib mendaftarkan secara jelas untuk menghindari status ganda dan memastikan bahwa perlindungan terhadap aset negara itu terjamin dengan sehat. Sekian materi yang saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.